Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali kali ini di pertemuan yang ke-6. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum nantinya atau pertemuan berikutnya kita akan mengadakan UTS ya, ujian tengah semester. Nah, nanti di akhir video ini Bapak akan menyampaikan juga tentang informasi mengenai pelaksanaan UTS-nya ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini ya, Bapak akan membahas tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang riset pemasaran dan juga peramalan penjualannya. Nah, dari riset pemasaran yang kita lakukan, kemudian perusahaan melakukan penjualan. Nah, dari sana nanti akan ada konsumen yang melakukan pembeliannya. Nah, dari konsumen ini nanti bisa lahir yang namanya pelanggan. Nah, pada pertemuan ini kita akan khusus bahas mengenai pelanggan tersebut ya, bagaimana cara mendapatkan pelanggan tersebut, bagaimana agar konsumen tersebut tetap berbelanja di perusahaan kita sehingga dia tidak hanya berbelanja sekali, tidak hanya sekedar menjadi seorang konsumen, tetapi kemudian bagaimana dia bisa belanja berkali-kali menjadi seorang pelanggan. Pelanggan yang loyal ya atau yang setia itu memang menjadi salah satu tujuan bagi setiap perusahaan yang ada. Jadi segala macam hal yang perusahaan lakukan ya, entah perusahaan itu melakukan riset yang begitu mahalnya, perusahaan membangun pabrik baru, perusahaan menyewa tenaga ahli, semuanya itu dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pelanggannya. Jadi untuk bisa mendapatkan pelanggan dan untuk bisa mempertahankan pelanggan tersebut, bahkan menumbuh kembangkan pelanggan-pelanggan yang baru. Tidak heran bahwa pelanggan tersebut memang menjadi sumber pendapatan ya bagi perusahaan. Jadi profit perusahaan, laba perusahaan itu memang didapatkan melalui pelanggan tersebut ya, karena pelanggan tersebut akan melakukan pembeliannya dia, bagi perusahaan itu dianggap sebuah penjualan ya. Dan dari penjualan tersebut akan ada potensi keuntungan, potensi margin laba ya. Dari situlah kemudian muncul istilah bahwa konsumen adalah rajanya dan produsen adalah ratunya. Nah, ratu melayani rajanya. Oleh sebab itu di beberapa perusahaan itu ya, dalam sudut pandang pemasaran, pelanggan itu justru menempati posisi paling atasnya. Jadi memang segala hal yang dilakukan perusahaan itu orientasinya adalah kepada pelanggan tadi itu. Yang perlu dicatat bahwa loyal ya, loyalitas itu artinya kesetiaan ya, beda dengan royal. Kalau royal itu artinya mudah memberi ya. Kalau kalian sering ditraktir sama teman kalian, itu berarti dia orangnya royal gitu ya. Kalau loyal ya gitu, oh ada teman saya nih Pak, dia loyal banget sama perusahaannya, itu maksudnya adalah dia setia banget pada perusahaan tersebut. Jadi beda ya antara loyal pakai L dengan royal pakai R ya. Nah, ketika membahas tentang pelanggan tadi, ada satu hal yang akan selalu kita bicarakan, yaitu tentang nilai ya. Bukan nilai UTS ya maksudnya, tapi nilai yang didapatkan oleh pelanggan tersebut. Nilai ini diartikan sebagai manfaat yang didapatkan oleh seseorang konsumen ketika mengkonsumsi satu produk ya. Manfaat apa sih yang dia dapatkan gitu ya. Semakin banyak manfaat yang didapatkan dari mengkonsumsi satu produk gitu ya, memakai satu produk, maka semakin banyak nilainya gitu ya. Misalkan apa ya, misalkan HP lah ya. HP itu apa sih manfaat yang didapatkan melalui HP tersebut gitu ya. Apa nilai dari sebuah HP tersebut? Misalkan manfaatnya adalah dari sisi baterainya tahan lama sehingga penggunanya tersebut tidak perlu capek-capek harus ngecas lagi dan segala macam, sehingga pekerjaannya dia dapat berjalan dengan baik tanpa memikirkan harus ngecas sana sini dan seterusnya ya. Kemudian dari segi prosesornya kencang ya, sehingga dia komunikasi dengan rekan bisnisnya dan segala macam itu lancar, tidak ada hambatan, sehingga HP-nya tersebut benar-benar bermanfaat sebagai alat komunikasi.
Nah, semakin banyak manfaat-manfaat yang didapatkan dari mengkonsumsi HP atau menggunakan HP tersebut ya semakin banyak nilainya ya. Bahkan ada istilahnya nilai tambah ya. Nilai tambah ini adalah nilai ekstra ya. Di luar daripada nilai atau manfaat yang sesungguhnya ada pada HP tersebut. Misalkan ada fitur-fitur tambahan lainnya daripada HP tersebut. Misalkan ada wireless chargingnya. Jadi ketika dia mau ngecas itu nggak perlu dicolok ke charger gitu ya, cukup dia beli nanti ada chargernya, itu ditempel saja sudah bisa langsung ngecas gitu ya. Dan casnya itu pun fast charging ya, cuman beberapa menit itu langsung full. Nah, itu fitur-fitur tambahan ya yang bukan fitur utamanya, karena kalau fitur utamanya kan sekedar alat komunikasi tadi ya, tapi ada fitur tambahannya, fitur ekstranya. Nah, ini yang disebut dengan nilai tambah tadi itu ya. Nah, semakin banyak nilai tambahnya ini tentu akan membuat satu produk tersebut semakin bernilai. Semakin bernilai satu produk ya, itu besar kemungkinan atau peluang untuk konsumen merasa puas atas produk tersebut itu semakin besar ya. Jadi uang yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut itu ternyata melebihi ekspektasinya dia. Jadi harapannya dia, katakan dia beli HP tadi harga 2 juta gitu ya, mungkin hanya sekedar ya biasa-biasalah dapat fitur-fiturnya gitu. Tetapi kemudian ternyata dia dapat fitur-fitur yang lebih daripada ekspektasi atau harapannya dia. Nah, di saat itulah kemudian konsumen akan merasa puas ya. Jadi kepuasan konsumen itu bisa dicapai ketika kenyataannya ternyata lebih bagus daripada dugaan di awalnya. Dia hanya berharap HP-nya biasa-biasa aja, tetapi pada kenyataannya lebih bagus HP-nya gitu ya, kenyataannya lebih bagus gitu ya, realitanya lebih besar daripada harapan atau ekspektasi di awal tadi. Maka konsumen pada saat itu akan merasa sangat puas ya. Bahkan ketika harapan sama dengan kenyataannya saja itu konsumen sudah puas ya, apalagi kemudian kalau lebih ya tentu akan lebih puas lagi ya. Nah, jangan sampai justru harapannya dia besar, ternyata kenyataannya justru lebih buruk daripada itu. Nah, di saat itu konsumen tidak akan merasa puas ya. Nah, kepuasan konsumen ini berupa perasaan senang ya ketika mengkonsumsi satu produk tersebut. Dia merasa bahagia atas menggunakan satu produk tertentu ya. Karena tadi harapannya biasa-biasa saja, tetapi kemudian kenyataannya lebih daripada itu ya. Nah, kalau kita coba analisis kembali lebih dalam lagi ya, harapan-harapan konsumen tersebut itu biasanya didasarkan atas pertama pengalaman masa lalunya dia. Ketika dia menggunakan HP 1 tahun ke belakang ya, HP yang dulu dia gunakan, itu ternyata HP-nya dia itu baterainya cepat habis dan segala macamnya. Sehingga ketika dia mau membeli HP yang baru, harapannya dia adalah HP-nya ini baterainya tahan lama. Jadi harapan seseorang, harapan konsumen itu terbentuk dari masa lalunya dia ya. Termasuk harapan konsumen juga bisa terbentuk dari promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Misalkan perusahaan HP tersebut ya melakukan promosi penjualan dengan mengklaim bahwa ini HP terbaru kita, keluaran terbaru kita yang mampu bertahan satu kali ngecas tuh bisa 20 jam gitu katakan ya. Nah, dari promosi tersebut itu akan membentuk harapan daripada konsumen tersebut, karena tadi saya lihat iklannya di televisi katanya baterainya bisa tahan 20 jam. Nah, itu akan menjadi standar harapan konsumen ya, dimana kalau ternyata ketika dipakai bisa dia tembus sampai 20 jam, maka konsumen puas. Kalau dia bisa tembus di atas 20 jam, maka konsumen akan sangat puas. Tapi kalau ternyata baru dipakai 5 jam, baterainya sudah ngedrop, konsumen sudah tidak akan puas ya. Nah, oleh sebab itu biasanya perusahaan ini strategi marketing ya. Biasanya hanya memang perusahaan-perusahaan saja yang mengetahui ya, tapi kita akan bahas di sini ya. Yaitu strategi marketing di mana perusahaan ketika dia mengukur ya daya tahan baterainya tadi di pabriknya, setelah diukur ternyata ini mampu bertahan 20 jam gitu ya. Nah, biasanya konsumen tidak akan bilang ya, tidak akan promosi, tidak akan menginformasikan kepada konsumen bahwa daya tahannya itu 20 jam tadi, tetapi dikurangi biasanya ya, katakan menjadi 15 jam. Dengan harapan apa? Dengan harapan ketika produsen tadi bilang bahwa ini baterainya tahan
15 jam gitu. Padahal aslinya sebenarnya bisa sampai 20 jam ya. Dengan maksud adalah ketika nanti dicoba oleh konsumennya, ternyata lebih daripada 15 jam tersebut karena memang 20 jam tadi ya, maka konsumen akan sangat puas karena apa? Harapannya dia jauh melebihi kenyataan yang ada gitu ya. Dan untuk mengantisipasi juga kalau nanti ternyata yang 20 jam tersebut karena alasan teknis dan segala macam tidak tercapai dia 20 jam tersebut, tapi masih di bawahnya katakan 19 jam atau 18 jam, itu masih di atas klaimnya tadi yang 15 jam tersebut ya, sehingga kemudian konsumen masih merasa puas gitu ya. Jadi memang sengaja diturunkan standarisasinya dari yang seharusnya dengan tujuan agar harapan konsumen dengan kenyataannya itu lebih besar kenyataannya gitu kira-kira ya. Nah, dari kepuasan konsumen ini kemudian akan mengarah kepada yang namanya tadi ya, loyalitas atau kesetiaan konsumen, kesetiaan pelanggan tersebut ya. Nah, kesetiaan ini ciri-cirinya banyak, yaitu pertama dia komitmen terhadap satu produk atau perusahaan tertentu ya. Jadi ketika dia mau berbelanja, dia yang pertama dipikirkan adalah produk tertentu ya. Katakan dia mau beli motor, yang pertama terlintas di benaknya misalkan Yamaha gitu ya. Nah, itu sudah sebagai bentuk loyalitasnya dia, komitmen ketika ingin beli motor maka yang menurut dia paling bagus adalah Yamaha gitu misalkan ya. Ciri yang kedua adalah dia nggak mau beralih ke merek yang lain gitu ya, karena dia sudah kadung setia ya, sudah puas dengan produk Yamaha ya, sebelum-sebelumnya dia sudah pernah beli dan memuaskan, maka apapun ada pesaing lain ya, motor-motor merek lain yang menawarkan varian-varian barunya, dia nggak akan beralih ya, karena dia memang sudah setia ya, stay dia pada satu tempat, yaitu pada Yamaha tadi itu ya. Ciri yang ketiga adalah dia akan menyebarkan berita baik ya, dia akan ngomong ke tetangganya, kalau kamu mau beli motor beli Yamaha aja. Kenapa? Karena Yamaha tuh awet, spare partnya tuh murah, tempat servisnya ada di mana-mana dan seterusnya ya, tanpa perlu perusahaan nyuruh-nyuruh dia otomatis akan menyebarkan berita baik tersebut ya, karena ini ciri-ciri pelanggan ya, ciri-ciri orang yang konsumen yang sudah benar-benar loyal, benar-benar setia pada perusahaan tertentu ya. Kemudian dia akan selalu menunggu apapun nanti produk baru yang diluncurkan oleh Yamaha tersebut, dia pasti akan beli ya. Kenapa? Karena dia memang sudah setia ya, sudah loyal ya, sudah nggak ada pilihan lain sudah selain Yamaha itu ya. Kemudian tipe konsumen atau pelanggan yang seperti ini yang memang sudah benar-benar loyal ini biasanya tidak sensitif terhadap perubahan harga. Jadi kalau misalkan harga Yamaha tersebut dinaikkan ya, beberapa katakan harganya menjadi sedikit lebih mahal gitu ya, itu bagi konsumen yang sudah loyal itu nggak masalah ya, karena memang dia tahu bahwa produk ini memang berkualitas, kalaupun harganya naik sedikit it's okay lah, masih normal lah, masih bisa dimaklumi oleh pelanggan tersebut ya. Nah, tentu saja tidaklah mudah ya untuk bisa membuat seseorang begitu loyalnya ya, begitu setianya kepada satu merek ya. Yang ada di benaknya itu hanyalah Yamaha ya. Yang lain-lain seperti ya Honda, ya Suzuki itu sudah nggak dihiraukan oleh dia. Jadi dia tetap pada satu merek tertentu gitu ya. Nah, tipe pelanggan yang seperti ini harus terus dijaga ya, jangan sampai kemudian perusahaan kehilangan aset berharganya ini ya. Jadi pelanggan ini merupakan salah satu aset yang sangat berharga. Jadi perusahaan sebisa mungkin mendapatkan pelanggan seperti ini. Kalau sudah dapat, benar-benar dijaga dengan baik, jangan sampai pergi pelanggan ini, jangan sampai dia beralih kepada pesaing yang lain gitu ya. Dan bagaimana upaya perusahaan untuk bisa mencari lagi pelanggan-pelanggan yang seperti ini gitu ya. Karena kalau sekalinya pelanggan tersebut pergi ya, memilih katakan produk pesaing yang lain gitu ya, maka yang tadi Bapak sebutkan itu akan hilang semua. Yang pertama, kalau ada produk baru dia selalu membeli, itu sudah tidak ada lagi. Kemudian yang selalu menyebarkan berita baik kepada orang-orang terdekatnya itu sudah nggak ada lagi, karena sudah hilang semua ya, karena pelanggannya sudah beralih kepada produk pesaing gitu ya. Nah, salah satu penyebab dari pelanggan yang pergi ini ya, yang hilang ini, yang tidak lagi menjadi pelanggan ini,
Salah satunya adalah karena adanya komplain ya atau keluhan konsumen ya. Jadi ketika konsumen mengeluh atas satu produk dan perusahaan kemudian tidak menanggapi keluhan konsumen tersebut, maka konsumen tersebut akan memutuskan, ah ya sudahlah, saya beli produk di sini, produknya kualitasnya buruk, layanannya buruk, saya mengajukan komplain tapi nggak dihiraukan, ya sudahlah saya cari perusahaan lain yang lebih baik gitu ya. Nah, ini salah satu penyebab ya mengapa pelanggan bisa hilang, yaitu karena adanya keluhan konsumen tadi, di mana keluhan konsumen ini tidak segera ditindaklanjuti oleh perusahaannya, sehingga apa, kemudian konsumen menjadi kecewa dan pada akhirnya beralih ke produk pesaing ya. Nah, tentu biaya untuk bisa mengembalikan lagi pelanggan ini tentu tidak sedikit ya, butuh biaya yang mahal lagi, perusahaan harus promosi lagi dan lain sebagainya ya. Akan jauh lebih murah kalau perusahaan bisa menjaga agar konsumen tadi tidak pergi ya, dengan cara yaitu tadi melayani setiap keluhan dan komplain daripada konsumen atau pelanggan tersebut ya, sehingga bisa cepat ditindaklanjuti, sehingga kemudian bisa cepat teratasi ya, sehingga keluhan-keluhan konsumen tersebut bisa segera diatasi, konsumennya merasa puas kembali dan akan menceritakan ini kepada teman-teman yang lainnya. Kemarin saya beli motor Yamaha itu sempat rusak, saya mengeluh, datang ke dealernya, ternyata cepat ditanggapi, cepat diperbaiki, alhamdulillah sampai sekarang motornya masih bagus gitu. Nah, ini bisa menjadi promosi yang baik juga bagi perusahaan tersebut ya. Oleh sebab itu, setiap perusahaan biasanya punya yang namanya call center ya, atau hotline, atau apa ya, nomor HP yang bisa dihubungi lah untuk keluhan-keluhan segala macam ya. Kayak misalkan PLN ya, PLN itu kan 123 kalau nggak salah ya, untuk nomor telepon ininya ya, call centernya ya. Ketika terjadi mati lampu ya, kita bisa langsung komplain kepada PLN melalui nomor telepon tadi ya. Begitupun dengan perusahaan-perusahaan lainnya ya, biasanya mereka menyediakan satu nomor HP yang dimana di sana kalau terjadi keluhan konsumen dan segala macam tuh menghubungi nomor telepon tersebut ya, untuk segera kemudian ditindaklanjuti tadi ya. Kalau dikatakan di e-commerce ya, itu kan ada bagian review. E-commerce tuh kayak Tokopedia, Shopee ya, yang kemarin baru pesta diskon ya, 11/11 itu ya, 11 November ya, tanggal 11 bulan 11 ya. Nanti biasanya akan lebih besar atau puncaknya itu ada pada tanggal 12 bulan 12 nanti ya, 12 Desember tuh biasanya puncak diskon e-commerce yang ada, baik Tokopedia, Shopee dan segala macam tuh biasanya dia diskon besar-besaran ya. Tunggu aja deh nanti bulan depan ya. Nah, sampai mana tadi ya, sampai lupa jadinya. Jadi itu ya, memang kalau di e-commerce tuh ada bagian review produknya ya, dimana di bagian review produknya ini ketika kita beli produk tertentu, nanti kita bisa review. Kalau kita mau komplain, ini produknya jelek segala macam tuh, kita bisa langsung tulis di sana, kita bisa kasih bintang 1 kalau memang itu jelek ya, dan bintang 5 kalau itu memang bagus. Nah, memang keluhan-keluhan konsumen itu biasanya paling banyak terkait dengan kualitas produknya ya. Jadi memang kualitas produknya nggak sesuai yang diharapkan gitu ya. Dia pergi beli misalkan beli buah gitu ya, beli buah jeruk gitu ya, kata dagangnya, oh ini manis gitu, ternyata begitu dibeli sampai rumah dicobain kecut gitu ya, akhirnya dia balik lagi ke dagangnya, Pak ini kok jeruknya kecut nih, saya rugi nih beli 1 kilo gitu. Terus dagangnya bilang, Bapak masih untung rugi 1 kilo, ini saya 1 gerobak kecut semua. Ternyata kecut semua 1 gerobaknya itu ya. Nah, jadi memang keluhan-keluhan konsumen itu paling banyak ya dilakukan terjadi pada kualitas produknya ya, entah produknya cacat, produknya tidak sesuai, ada rusak dan segala macam ya, termasuk juga terhadap kualitas pelayanannya dia ya. Ketika katakan kalau motor tadi kan, mau pergi servis motor itu pelayanannya lama, kemudian tidak ramah dan segala macamnya, itu termasuk bagian dari pelayanannya. Termasuk juga dari sisi harga ya, mungkin harganya terlalu tinggi atau terlalu mahal sehingga konsumen kemudian mengeluh ya, bahwa nilai manfaat yang didapatkan dari produk tersebut dengan harganya masih
ketinggian harganya ya, mungkin pada akhirnya konsumen mengeluh ya. Oleh sebab itu penting untuk menjaga hubungan ya antara perusahaan dengan pelanggannya. Jadi bagaimana pemasaran tersebut memperhatikan tadi itu hubungan antara pelanggan dengan perusahaannya, atau dalam ilmu manajemen disebut dengan relationship marketing ya. Dulu Bapak tesis S2-nya itu mengambil judul atau mengambil tema tentang relationship marketing ini, atau bagaimana perusahaan itu melakukan pemasarannya dengan menjalin hubungan baik dengan para konsumennya. Dengan dia menjalin hubungan baik ini, maka pelanggan tersebut tetap bisa setia pada perusahaan tersebut. Kalau nanti ada proyek lagi, ada kebutuhan lagi, maka belanjanya pasti ke perusahaan itu lagi gitu ya. Nah, relationship marketing ini itu luas banget ilmunya ya. Jadi apapun yang dirasakan oleh konsumen itu akan menjadi perhatian dalam manajemen pemasaran ya. Katakan mulai dari konsumen datang ke satu perusahaan ya, mulai dari tempat parkirnya itu akan diperhatikan oleh bagian pemasaran. Jadi tempat parkirnya harus nyaman, harus aman ya. Begitu dia masuk nanti disambut oleh satpam kah, atau di sana nanti ada bagian front office-nya kah atau siapa, itu juga diperhatikan. Desain ruangannya, tempat duduknya yang nyaman, kebersihannya, toiletnya, semua diperhatikan agar respon daripada konsumen tuh merasa nyaman ketika berbelanja di satu perusahaan itu ya. Termasuk ketika nanti dia membeli produknya, katakan kita beli produk HP gitu ya, kemudian nanti ada kemasannya, ada kardus HP-nya, itu pun diperhatikan ya, bagaimana bentuk kardusnya, kemudian jenis huruf yang digunakan, warnanya, ketika dibuka hadap mana dan segala macam, itu juga menjadi bahan pertimbangan ya dalam relationship marketing atau pemasaran yang berfokus pada hubungan terhadap pelanggannya tadi tersebut ya. Termasuk beberapa strategi-strategi lainnya yang bisa digunakan dalam menjalin hubungan dengan pelanggan. Misalkan dengan memberikan hadiah atau diskon ya bagi konsumen yang telah melakukan sejumlah pembelian. Katakan dia pembeliannya itu sudah banyak banget dan dia itu sering banget belanja ya. Nah, perusahaan bisa memberikan apresiasi atau penghargaan dengan memberikan dia diskon tambahan. Pak, karena Bapak sudah sering berbelanja di sini, kita kasih potongan harga nih Pak gitu, atau kita kasih bonus hadiah nih Pak gitu, karena Bapak memang sudah sering banget belanja ke sini. Itu bisa ya. Jadi hal tersebut bisa meningkatkan loyalitas pelanggan ya, karena pelanggan akan merasa, oh ternyata pembelian saya selama ini tuh benar-benar diapresiasi ya, saya dapat hadiah, saya dapat potongan diskon dan seterusnya. Bisa juga dengan menjual aksesoris pendukung ya. Jadi misalkan kalau HP tadi ya, katakan pihak Xiaomi tadi ya, misalkan kalau contoh yang sebelumnya ya, Xiaomi dia menjual berbagai macam aksesoris yang terkait dengan HP tersebut ya. Misalkan dia jual charger Xiaomi, kemudian dia jual power bank Xiaomi-nya, dia jual earphone headset dari Xiaomi juga. Jadi berbagai alat yang mendukung daripada penggunaan HP tersebut juga dikeluarkan oleh Xiaomi tadi, sehingga apapun yang akan dia lakukan, oh ternyata ini ada Xiaomi-nya juga, ini ada Xiaomi-nya, sehingga membuat dia lama kelamaan menjadi terbiasa dengan merek tersebut dan pada akhirnya menjadi loyal tadi itu ya. Kemudian kalau di bidang jasa biasanya ada ini ya, penggratisan ketika pertama kali memakai layanan jasa tersebut gitu. Kayak misalkan dulu ini ya Grab ya, Grab. Bapak dulu pertama kali ketika pakai Grab itu ada layanan gratis ya, jadi cuman bayar 0 rupiah ketika pertama kali baru daftar pertama kali Grab, kemudian pergi kemanapun itu 0 rupiah bayarnya. Bapak waktu itu pergi ke satu tempat ya, itu bener-bener gak bayar, jadi cuman bayar 0 rupiah tadi ya, karena ada promosi bagi pengguna pertama gitu, jadi bisa menggratiskan sejumlah layanan yang ada. Nah ini juga bisa membuat orang menjadi betah dan nyaman menggunakan produk tersebut dan pada akhirnya nanti diharapkan menjadi pelanggan setia gitu ya. Termasuk juga perusahaan bisa membuat yang namanya kartu anggota ya. Kalau kita berbelanja ke supermarket biasanya kita ditawarkan kartu anggota ya. Kayak misalkan kita belanja ke Ruby ya,
kita belanja ke Ruby itu pasti ditawarkan untuk membuat kartu anggota tadi atau kartu member gitu ya. Dengan harapan adalah ketika kita punya satu kartu member tertentu ya di perusahaan atau di supermarket tertentu, maka otomatis ketika kita ingin berbelanja pasti kita ingin menggunakan kartu tersebut yang pada akhirnya membawa kita berbelanja ke supermarket tersebut. Ditambah lagi kalau kita berbelanja dalam jumlah banyak, nanti ada poin-poin yang bisa dikumpulkan dan bisa ditukarkan dengan barang. Nah, ini bisa membuat konsumen tersebut menjadi loyal ya. Artinya ketika dia mau berbelanja, dia akan belanja ke sana lagi karena mengharapkan dapat poin dari kartu member tadi tersebut ya. Kemudian ada juga yang membentuk komunitasnya, komunitas tertentu ya. Misalkan kayak HP Xiaomi itu ada Mi Fans-nya ya. Jadi kumpulan orang-orang yang memakai produk Xiaomi itu ngumpul jadi satu, membentuk satu komunitas gitu ya. Nanti mereka saling berbagi informasi di sana dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu sarana juga bagi perusahaan agar konsumen yang ada itu tetap menjadi loyal, tetap menjadi setia dengan membentuk komunitas tadi tersebut ya. Nah, untuk bisa melakukan segala macam hal tersebut tadi tentu butuh yang namanya dukungan data atau database daripada konsumen tersebut ya. Nah, oleh sebab itu setiap perusahaan biasanya akan selalu menyimpan segala informasi tentang konsumennya ya. Bapak dulu waktu bekerja di perusahaan adalah bekerja di bagian database ini. Jadi Bapak ya waktu itu menjadi operator untuk pemegang data pelanggan ya. Jadi segala macam bentuk data pelanggan mulai dari namanya, tempat tinggal dia di mana, nomor HP-nya, transaksinya dia seperti apa, produk apa yang dia bayar, sudah lunaskah dia, masih ngutangkah dia, dan segala macam itu semua ada dalam satu database tersebut ya. Yang mana ini penting banget ya, karena dari sini kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa mengucapkan selamat ulang tahun kepada konsumen tersebut karena kita tahu tanggal lahirnya tadi karena ada di database tersebut ya. Kemudian kita bisa menghubunginya dia ya, jadi menawarkan berbagai produk baru karena kita tahu nomor HP-nya dia. Bahkan kita bisa datang ke lokasi proyeknya dia karena kita punya datanya. Bahkan kita bisa tahu produk apa saja yang dia beli ya. Katakan dia membeli produk tertentu, dia lebih suka yang model ini, oh berarti orang ini cocoknya dengan model yang seperti ini. Nah, kita bisa tawarkan, Pak, kebetulan untuk model yang ini di tahun depan akan ada diskon, Pak. Kalau Bapak mau membeli lagi silahkan, bisa, kita akan berikan diskon gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi memang kehadiran daripada data tersebut sangat penting banget bagi perusahaan ya. Termasuk juga dengan adanya data tersebut itu bisa mencegah yang namanya kesalahan data ya. Nah, ini sering banget ya, kayak misalkan bagian pengiriman ingin mengirimkan barang ya, kemudian ketika database-nya ini terjadi kesalahan dan segala macam ya, bisa salah dia mengirim barang tersebut ya ke lokasi yang berbeda gitu ya. Bahkan dia bisa menghubungi orang yang salah ya, karena database-nya bisa tertukar dan segala macam ya. Oleh sebab itu memang penting adanya database ini ada di satu pintu, ada di satu tempat. Jadi semua orang yang membutuhkan data bisa ngambil di tempat yang ini. Jadi datanya tuh sama, nggak berbeda-beda gitu. Bagian pengiriman barang, mau ngirim barang, lihat database-nya dulu di sini. Oh, alamatnya di sini, silahkan. Bagian keuangan, mau melakukan penagihan, silahkan lihat datanya dulu di sini. Orang ini namanya siapa, sudah bayar berapa, masih sisa berapa, silahkan bisa dicek kembali ya. Termasuk nanti ketika datang konsumen baru, misalkan contohnya ya, dia mau melakukan pembelian ya, Pak saya mau pesan barang yang ini dan segala macamnya, tetapi pembayarannya kira-kira 2 minggu lagi Pak gitu, misalkan seperti itu ya. Nah itu ketika ada pelanggan baru datang seperti itu, kita harus cek di database tersebut ya, Pak bapak dari perusahaan mana, oh bapak dari perusahaan A katakan, kita cek di database tersebut perusahaan A, oh ternyata perusahaan A ini sudah pernah belanja beberapa kali di perusahaan kita, dan pembelanjaan dia yang terakhir itu belum lunas ternyata. Nah, oleh sebab itu kita harus kasih tahu kepada konsumen yang datang tadi, Pak perusahaan Bapak kemarin sudah pernah belanja di kita tapi belum lunas Pak, silahkan dilunasi itu terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa proses pembelian yang baru ini. Nah kira-kira seperti itu manfaat dari database tadi ya.
Nah, bahkan saking berharganya data ini ya, itu banyak para pihak yang mengincar data ini gitu ya. Bahkan kalau kalian lihat beberapa kasus yang sempat terjadi kemarin, itu database Tokopedia itu sempat dihack ya oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya, dicuri lah kurang lebih datanya ya. Jadi Tokopedia mengalami kebocoran data ya, data-datanya dia itu dihack kemudian diambil ya data. Jadi data-data nasabah ya pengguna Tokopedia, namanya dia siapa, nomor teleponnya dan segala macamnya itu dicuri lah oleh orang ya. Kemudian kadang-kadang kita bingung ya, ini pencuri ngapain sih kok mau nyuri-nyuri data seperti itu, untuk apa sih sebenarnya data tersebut ya. Nah ternyata data tersebut itu bisa dijual ya di pasar gelap lah, pasar underground gitu ya, pasar pasar bebas lah kurang lebih seperti itu ya, di black market itu bisa dijual ya, dan banyak yang mau beli ya. Siapa yang mau beli adalah para penipu ternyata ya. Jadi para penipu-penipu SMS, kadang-kadang kalau kita buka SMS, selamat Anda mendapatkan undian dari Shopee bla 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 segala macam. Kadang-kadang kita mikir ya, dari mana orang ini bisa dapat nomor saya ya, dari mana dia tahu kalau saya ini pengguna Shopee gitu ya. Nah, boleh jadi adalah data kita yang di Shopee itu bocor, dicuri oleh orang dan dibeli oleh penipu ini, sehingga digunakanlah oleh penipu ini untuk mengirimkan SMS penipuan tersebut. Nah, ini bagi orang yang katakan baru menggunakan Shopee, baru berbelanja transaksi, tiba-tiba dia dapat SMS seperti itu dan waktunya bertepatan banget, itu bisa dikira, oh jangan-jangan ini benar dari Shopee dan segala macam. Akhirnya tertipu tanpa kemudian mengecek kembali ini benar nggak dari Shopee. Oh ternyata cuman nomor telepon biasa, berarti ini kemungkinan bohong dan segala macamnya. Jadi kalau kalian tiba-tiba nanti dapat SMS yang kayak gitu, boleh jadi data HP kalian, data nomor HP kalian tuh pernah bocor dan pernah diperjualbelikan seperti itu ya. Termasuk kadang-kadang kita tiba-tiba dapat telepon dari asuransi ya, nih asuransi dapat nomor telepon saya dari mana ya, kok tahu nama saya siapa, tahu saya bekerja di mana dan segala macam. Itu boleh jadi adalah dia dapatkan dari itu tadi, jual beli data rahasia tadi itu ya. Ini memang menjadi perhatian juga ya. Memang Tokopedia tadi itu dituntut untuk bisa meningkatkan tingkat keamanan datanya ya, sehingga kemudian tidak mudah dihack lagi ya. Baik, demikian penyampaian materinya. Nanti di materi selanjutnya setelah UTS ya, materi kelompok itu akan tentang perilaku konsumen. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi memang setiap konsumen tuh punya perilakunya masing-masing ya, perilaku yang berbeda-beda dalam hal memutuskan pembelian. Ada orang yang cukup melihat, kayaknya warnanya bagus nih, saya tertarik gitu. Jadi hanya dengan melihat warna dia akhirnya bisa memutuskan pembelian ya. Ada yang harus melihat fungsinya dan segala macamnya. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya pada presentasi kelompok mahasiswa ya, nanti tentang perilaku konsumen di pertemuan yang ke-8 ya setelah UTS. Nah, berikut ini video setelah ini Anda akan menyaksikan tentang informasi mengenai pelaksanaan ujian tengah semester ya. Untuk sekarang cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.